Selanjutnya kita memasuki pada definisi komunikasi kesehatan. Tapi mungkin sebelumnya perlu saya paparkan kembali, saya mengingatkan untuk teman-teman yang ingin mendapatkan buku ajar atau buku pegangan mata kuliah ini. Kebetulan buku ini sudah diproses dalam buku playbook. Jadi bisa memesan ke Subhan ya, karena semua sudah ada di dalam buku tersebut. Dan buku ini mengacu kepada kurikulum AIPTKMI. Baiklah, kita lanjutkan. Sebelum ke definisi komunikasi kesehatan, perlu dipahami juga bahwa komunikasi itu didefinisikan berasal dari bahasa Latin, yaitu komunis, yang memiliki arti membuat atau membangun kebersamaan antar dua orang atau lebih. Kemudian dalam literatur lain juga menyebutkan bahwa asal kata komunikasi adalah communication atau communicare yang memiliki arti membuat bersama. Istilah lainnya juga ada komunis, adalah istilah yang paling sering dipakai disebut sebagai asal usul komunikasi. Ya, memiliki arti adalah suatu pikiran atau makna atau pesan yang dianut secara bersama. Ya, ada beberapa referensi yang bisa diambil terkait dengan definisi komunikasi, dimulai dengan Hofland, Janis and Kelly, Forsdale, kemudian ada Ruben definisinya, kemudian ada Seller, ada Suwarno, kemudian ada Handoko, dan yang lain sebagainya. Dari semuanya bisa kita simpulkan arti dari komunikasi itu adalah proses pengiriman stimulus atau rangsang atau sinyal kepada orang lain. Akan tetapi kalau kita coba aplikasikan, komunikasi adalah pertukaran pesan verbal maupun non-verbal antar yang mengirim pesan dengan yang menerima pesan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku. Dalam hal ini, definisi daripada komunikasi kesehatan mungkin lebih memfokuskan diri kepada pengiriman pesan-pesan kesehatan agar bisa dipahami oleh sasaran sehingga tertumbuhkan sikap yang positif dan akan mempermudah perubahan perilaku hidup sehat dan bersih pada sasaran tersebut. Itulah definisi dari komunikasi kesehatan. Terdapat beberapa tujuan dalam komunikasi. Yang pertama adalah menciptakan pemahaman yang sama. Dalam hal ini adalah kalau kita kaitkan dengan tujuan komunikasi kesehatan adalah ketika petugas kesehatan memberikan informasi kepada masyarakat tentang COVID, harapannya yang menghadiri atau yang mendengarkan informasi tersebut tidak lagi memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Tentunya dengan informasi yang sama, harapannya akan menghasilkan sebuah pemahaman yang sama tentang satu isu ataupun tentang informasi yang diberikan. Kemudian yang kedua, komunikasi ini memiliki tujuan bisa mengubah persepsi. Saya contohkan persepsi yang keliru, misalkan yang selama ini dianut oleh masyarakat banyak bahwa stunting adalah bukan permasalahan kesehatan. Dianggap bahwa masih banyak orang yang mengalami stunting, toh pada akhirnya tetap bisa sejajar dengan yang lainnya. Padahal persepsi tersebut keliru, di mana stunting itu memiliki dampak yang luas, dimulai dari dampak pendek maupun dampak jangka panjang. Jangka panjang di sini lebih kepada lost generation, sehingga persepsi keliru itu bisa segera diubah dengan adanya komunikasi kesehatan. Yang selanjutnya, yang ketiga, tujuan dari komunikasi adalah mengubah perilaku. Sama halnya dengan informasi yang disampaikan di awal bahwa komunikasi kesehatan selain perubahan pengetahuan dan sikap, maka outputnya, tujuan akhirnya adalah mampu mengubah sebuah perilaku. Dengan terus disampaikan, dengan terus diingatkan, maka perilaku seseorang akan berubah. Misalkan tidak ubahnya yang dilakukan orang tua yang terus-terusan mengingatkan kepada anaknya untuk sarapan sebelum berangkat ke sekolah, atau melakukan aktivitas gosok gigi sebelum tidur dan lain sebagainya. Tanpa disadari, informasi atau mengingatkan tersebut ternyata itu adalah sebuah strategi untuk bisa mengubah perilaku ataupun kebiasaan yang tidak baik. Kemudian yang keempat, tujuan dari komunikasi adalah pertukaran informasi. Misalkan duduk bersama, sharing pengalaman yang ada dengan teknik yang ada. Misalkan saat ini nih kita berbicara masalah mencari obat atau strategi penyembuhan COVID, itu
diupayakan dengan cara komunikasi antar satu dengan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima adalah komunikasi itu mampu atau memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan, menjelaskan sesuatu yang masih tabu, menjelaskan sesuatu yang masih dianggap belum cukup dipahami. Hanya dengan komunikasi kita bisa memberikan penjelasan sehingga bisa tersampaikan informasinya. Nah, terlepas dari itu, di poin ke-6, tujuan komunikasi pun memiliki tujuan adalah berupaya untuk bisa memahami orang lain. Dalam hal ini mungkin kaitannya dalam kegiatan diskusi kelompok. Kadang-kadang kita juga berupaya ingin gagasan kita diterima oleh orang lain, tetapi tidak mampu memahami pendapat orang lain. Nah, di dalam komunikasi mestinya aktivitas itu harus ada. Kemudian yang ketujuh, ini juga sama, hanya dengan komunikasi gagasan yang kita usulkan bisa diterima oleh orang lain. Ini bisa diaplikasikan dalam aktivitas advokasi. Misalkan saya melakukan upaya kepada ketua RW agar masyarakat yang ada di RW yang ditinggali oleh saya itu bisa menerapkan aktivitas rumah tangga bebas asap rokok. Nah, gagasan ini bisa disampaikan hanya melalui aktivitas komunikasi. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir, tujuan komunikasi adalah mampu menggerakkan orang lain, menginformasikan, mengajak, kemudian menyerukan. Itu adalah sebuah teknik komunikasi yang dengan tujuan menggerakkan orang lain. Baiknya, yang selanjutnya adalah fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah komunikasi memiliki fungsi untuk menyampaikan informasi. Informasi apapun disampaikan melalui komunikasi. Nah, kaitannya mungkin dengan aplikasinya, bahwa informasi yang selama ini misalkan simpang siur terkait dengan permasalahan kesehatan, maka dengan komunikasi itu bisa tersampaikan informasinya dengan baik. Kemudian yang kedua, komunikasi memiliki fungsi untuk bisa menyampaikan pendapat. Mau diterima mau tidak diterima adalah upaya untuk menyampaikan pendapat menjadi bagian dari fungsi komunikasi. Yang selanjutnya, kembali lagi mungkin ini sebagai manusia makhluk sosial, bahwa komunikasi menjadi fasilitas atau sarana untuk bisa berinteraksi dengan orang lain. Kemudian yang keempat, fungsi komunikasi adalah menambah wawasan. Ini kaitannya adalah fungsi komunikasi sebagai fungsi edukasi ya, untuk menambah ilmu, pengetahuan, wawasan dan lain sebagainya. Lalu yang kelima, fungsi komunikasi adalah mengisi waktu yang luang. Misalkan untuk menyalurkan aktivitas komunikasi, memenuhi hubungan sosial kita bisa dilakukan melalui telepon, media sosial dan lain-lain sebagainya. Yang selanjutnya masih di fungsi komunikasi, yang menjadi bagian dari fungsi komunikasi adalah upaya untuk membujuk, mempengaruhi orang lain. Dalam artian adalah mengajak untuk bisa berperilaku hidup sehat atau mempengaruhi orang lain ketika perilakunya belum sehat. Kemudian yang ketujuh, komunikasi memiliki fungsi adalah mampu mengenal diri sendiri. Nanti ini akan dibahas khusus di materi komunikasi intrapersonal. Kemudian yang kedelapan, komunikasi dapat mengurangi ketegangan atau mencairkan suasana. Misalkan orang yang sedang memiliki masalah atau konflik satu dengan yang lain hal, hanya dengan komunikasi ketegangan tersebut atau suasana tersebut akan bisa mencair. Kemudian yang 9, komunikasi salah satu fungsinya adalah sebagai hiburan. Dalam hal ini kalau kita pakai diaplikasikan di dalam komunikasi kesehatan, bagaimana kita mengirim pesan kepada masyarakat tapi dengan nuansa yang mungkin tidak serius, tetapi mungkin diaplikasikan dalam acara hiburan. Misalkan seperti yang pernah dilakukan oleh teman-teman Kesmas angkatan 2017, di mana mereka mengemas pesan kesehatan melalui kegiatan budaya, seni budaya Bobodoran. Nah, itu adalah edukasi yang memang memfungsikan komunikasi sebagai media hiburan. Kemudian yang ke-10, komunikasi mampu menjalin hubungan yang baik antar satu dengan yang lainnya, tetapi mungkin hati-hati, komunikasi pun bisa meluluh lantahkan hubungan baik, karena kadang-kadang perbedaan komunikasi, kesalahan komunikasi bisa menimbulkan resiko tersebut. Yang selanjutnya adalah masih di fungsi komunikasi. Yang selanjutnya adalah fungsi komunikasi adalah mampu mengubah sikap dan perilaku. Mengubah sikap di sini lebih kepada bagaimana komunikasi kesehatan ini bisa menanamkan sikap positif pada masyarakat sehingga memiliki kecenderungan untuk mengubah perilaku.
Lalu yang selanjutnya, komunikasi ini memiliki fungsi mengawasi serta melakukan pengendalian terhadap sebuah kegiatan. Misalkan adanya kegiatan pemberian obat-obatan kepada mereka yang menderita penyakit TB. Nah, PMO atau pengawas pengenalan obat memiliki fungsi komunikasi mengawasi dan memastikan bahwa obatnya bisa dikonsumsi secara teratur sehingga bisa mendorong kesembuhan si pasiennya. Kemudian yang ke-13, fungsi komunikasi adalah mampu memotivasi orang lain. Tapi kaitannya motivasi itu bisa dilakukan untuk diri sendiri maupun orang lain. Kemudian yang 14, komunikasi mampu berfungsi untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat kalau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan seorang suami yang diminta pengambilan keputusan untuk memilih penolong persalinan untuk istrinya, ini adalah menjadi bagian daripada fungsi komunikasi. Yang ke-15, fungsi komunikasi adalah bentuk ekspresi. Mengekspresikan rasa marah mungkin bisa dengan amukan, dengan celotehan dan lain sebagainya, atau mengekspresikan rasa senang mungkin juga diekspresikan melalui fungsi komunikasi. Lalu yang ke-16 adalah menghindari adanya kesalahpahaman. Kesalahpahaman dimaksud di sini adalah misalkan contoh nih, untuk petugas kesehatan ketika melakukan promosi kesehatan, ada misalkan si petugas itu tidak menggunakan media yang tepat, misalkan penggunaan kondom ya. Penggunaan kondom, lalu petugas kesehatan itu menggunakan medianya tangan untuk pemasangan kondom tanpa menggunakan pentom penis ataupun yang lainnya. Nah, dalam hal ini kalau hanya sekedar komunikasi pasti berisiko menimbulkan kesalahan persepsi. Akan tetapi komunikasilah nanti mungkin akan memberikan penjelasan supaya menghindari yang namanya kesalahpahaman. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur dalam komunikasi. Ya, unsur ini memiliki peran penting. Ketika bicara unsur berarti tidak boleh ada satu unsur pun yang hilang. Yang pertama adalah unsur komunikasi itu adalah adanya komunikator, kemudian adanya pesan, adanya komunikan, adanya media ataupun saluran, kemudian adanya umpan balik. Mungkin ada beberapa referensi yang sampai menyebutkan adanya feedback. Tidak hanya sekedar respon tetapi sampai dengan feedback. Mari kita bahas satu persatu. Unsur yang pertama adalah komunikator. Komunikator atau istilah lainnya sender ya. Adalah seseorang atau sekelompok orang yang mampu memberikan atau menyampaikan pesan kepada orang lain. Tentunya ada syaratnya. Ya, orang yang memberikan pesan itu ya, satu memiliki syarat kecakapan atau penguasaan terhadap materi yang mau disampaikan. Ya mungkin kalau kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, petugas promosi kesehatan ketika akan menyampaikan pesan kepada orang lain, yang pertama syarat utamanya adalah dia harus mampu menguasai materi yang akan disampaikan. Kemudian yang kedua, memiliki kecakapan dalam berkomunikasi. Karena komunikasi itu bukan ilmu yang ujug-ujug ada, tetapi butuh dilatih. Komunikasi itu dia harus mampu menempatkan diri, karena tidak jarang seorang promotor kesehatan tidak mampu menguasai dirinya sehingga menghambat dalam proses komunikasi. Kemudian yang ketiga, seorang komunikator dalam hal ini ketika komunikasi langsung, salah satu komponen yang memang menjadi perhatian khusus karena menjadi pusat perhatian ya, adalah penampilan si komunikatornya. Jelas misalkan pakaiannya, kerapihannya dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi poin penting menjadi seorang komunikator yang baik. Yang selanjutnya kita akan berbicara masalah pesan. Pesan di sini tergantung daripada isinya. Yang pasti pesan yang harus disampaikan kepada sasaran adalah pesan yang ringkas, jelas, mudah dimengerti, tidak mengandung unsur ambigu atau bermakna dua, kemudian tidak memacu kontroversi. Ya hati-hati ya, karena sekarang banyak sekali para pendakwah ataupun pada para pemberi informasi akhirnya tergelintir dengan statement yang memacu permasalahan baru gitu. Jadi ketika pesan ini disampaikan itu muatannya harus dipikirkan terlebih dahulu, terutama untuk promosi kesehatan memang harus berbasis ilmiah. Tidak bisa kita misalkan memaksakan pesan itu yang kita sampaikan adalah pesan yang memang tidak jelas sumbernya. Jadi harus dicek-recek dulu sumbernya seperti apa.
Lalu yang ketiga adalah komunikator. Komunikator dalam hal ini adalah orang yang menerima pesan. Siapapun yang bersedia menerima pesan, misalkan ada program penyuluhan, adanya konseling, adalah orang yang menerima informasi, itulah yang disebut dengan komunikator. Ada syaratnya. Syaratnya adalah satu, memiliki keluangan waktu. Yang kedua adalah kadang-kadang ya, misalkan selain keluangan waktu adalah si komunikator itu adalah orang yang memang membutuhkan informasi. Tidak sedikit pada akhirnya pesan itu ditolak atau tidak diterima oleh masyarakat karena memang bukan menjadi bagian dari kebutuhannya. Yang selanjutnya adalah unsur dalam komunikasi ini adalah media. Tergantung media apa yang akan dipakai sehingga bisa berdampak terhadap penerimaan pesannya. Misalkan ya, untuk komunikasi konseling kita tidak perlu menggunakan toa supaya pesan itu disampaikan karena kan sasarannya berdekatan ya, berhadap-hadapan, sehingga mungkin media yang tepat adalah menggunakan flip chart atau media lembar balik untuk memfasilitasi pesan itu tersampaikan dengan baik. Beda lagi kalau sasarannya adalah sasaran massa, kita ingin massa memahami tentang apa yang diharapkan si petugas kesehatan untuk tersampaikan informasinya. Maka karena memang kita tidak mampu menjangkau massa yang cukup banyak, cukuplah dengan menggunakan media papan luar ruang. Itu menjadi satu media yang mungkin akan membantu memfasilitasi penerimaan pesan yang lainnya. Lalu yang selanjutnya ada unsur daripada umpan balik atau respon atau feedback dan lain sebagainya. Nah, ini adalah indikator keberhasilan sebuah komunikasi. Dengan cara apa? Misalkan ketika seorang promotor kesehatan sudah menyampaikan pesan selama 1 jam, maka ada kewajiban untuk melakukan umpan atau mengecek responnya. Apakah sasaran kita paham atau tidak? Kadang-kadang kan kita dihadapkan pada boro-boro masyarakat ya, mahasiswa juga kadang-kadang begitu. Bisa paham, tapi giliran ngisi kuis nilainya karecil. Nah, itu indikator bahwa komunikasi kita dianggap tidak berhasil. Jadi bagaimana cara melakukan feedbacknya? Dengan cara terus direspon ulang. Misalkan hari ini saya mau memaparkan terkait dengan pentingnya kebutuhan gizi pada ibu hamil. Nanti di tengah-tengah season ataupun di akhir season kembali kita ulang lagi. Oke, untuk menguatkan informasinya, adakah yang bisa menjelaskan kembali yang dimaksud dengan nutrisi bagi ibu hamil pentingnya karena apa? Atau komposisi kebutuhan gizi bagi ibu hamil itu apa saja? Silakan, siapa yang bisa menjelaskan kembali. Nah, itu salah satu upaya untuk mengukur respon. Jadi betapa memang unsur-unsur ini menjadi satu keterkaitan dalam sebuah komunikasi. Untuk sesi praktik hari ini, capaiannya adalah bagaimana mahasiswa bisa merancang sebuah komunikasi kesehatan berdasarkan dengan fungsi komunikasi itu sendiri. Di mana fungsi komunikasi yang diambil dalam praktik hari ini adalah pilihannya adalah mampu berkomunikasi, menempatkan fungsi komunikasi sebagai media sumber informasi. Dalam hal ini berarti segala hal yang berkaitan dengan isu yang akan diambil itu diinformasikan secara detail. Misalkan di dalam praktik ini ada 2 pilihan topik ya, ada COVID-19 dan ada stunting. Nah, di fungsi informasi ini mahasiswa nanti akan menjabarkan terkait dengan informasi COVID-19 dari mulai apa itu COVID-19, bagaimana tanda gejalanya, penyebabnya apa, bagaimana upaya pencegahannya. Begitu pula dengan stunting, seperti itu. Lalu yang kedua, nanti mahasiswa juga akan dikenakan dengan urutan himbauan. Himbauan fungsi komunikasi di mana di dalamnya itu adalah hal-hal yang harus dilakukan agar terhindar dari COVID-19 dan stunting. Jadi memberikan informasi tentu jelas dengan referensinya. Misalkan untuk menghindari COVID-19 Anda harus melakukan cuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir dengan durasi 20 detik misalkan. Sumber ini diperoleh dari misalkan WHO atau apa rujukannya, itu mungkin harus disampaikan. Nah, yang ketiga, berbeda dengan himbauan, ini lebih kepada ajakan. Misalkan kalau yang dihubungkan dengan COVID-19, kalimat yang akan dipakai adalah mengajak mencegah 19 atau mengakhiri masa pandemik ini adalah dengan melakukan aktivitas vaksin. Atau misalkan mencegah dan mendeteksi dini
kejadian stunting dengan mengajak sasaran menggunakan posyandu sebagai wahana atau sarana yang mampu melakukan deteksi dini serta bisa mendapatkan informasi untuk melakukan upaya pencegahan stunting. Jadi 3 fungsi ini dilaksanakan sesuai dengan praktik hari ini. Durasinya dibuat dalam bentuk video ya. Anda sendiri merekam aktivitas Anda, tentunya mungkin nanti ada hal-hal yang memang menjadi poin-poin penilaian. Yang pertama, videonya itu harus menampilkan logo terlebih dahulu, kemudian identitas si pelaksananya, kemudian yang ketiga langsung menjabarkan terkait dengan fungsi komunikasi informasi untuk melakukan upaya pencegahan COVID-19, katakanlah judulnya seperti itu. Lalu silakan untuk dilakukan durasi. Durasi waktunya maksimal 3 menit, tidak boleh lebih dari 3 menit. Lalu nanti ada kolom penyimpanan praktik untuk mata kuliah ini, namanya praktik 4. Itu bisa diunggah di sana di e-learning ya, seperti itu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Untuk pembagiannya berdasarkan nomor urut daftar hadir. Hari ini Anda melakukan pengisian daftar hadir diurut berdasarkan urutan daftar hadir, lalu nanti pembagian praktiknya disesuaikan dengan daftar hadir. Misalkan daftar hadir 1 Adrian berarti kebagian informasi, yang kedua berarti Siti misalkan bagian himbauan, dan absen yang ketiga misalkan Wilan bagian dengan bujukan. Lalu absen keempat kembali lagi ke informasi, 5 kembali lagi ke himbauan, 6 kembali lagi ke bujukan. Terus saja begitu sampai dengan jumlah mahasiswanya habis. Itu saja, dan poin penilaiannya berfokus kepada ketepatan ya, ketepatan informasi yang disampaikan disesuaikan dengan fungsi komunikasinya dengan baik dan sebagainya. Harus sesuai dengan jam praktik. Terima kasih. Yang sederhana saja deh. Terima kasih. Assalamualaikum.